Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Dalam video kali ini akan menjelaskan mengenai proses bisnis di bidang akuntansi. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Akuntansi Oke. Apa itu proses bisnis? Proses bisnis adalah rangkaian kegiatan yang saling berhubungan dalam sebuah entitas atau perusahaan untuk menghasilkan produk atau layanan. Coba kalian perhatikan handphone yang sedang kalian genggam. Dari mana handphone tersebut dan bagaimana cara membuatnya? Berbagai fasilitas yang kita nikmati saat ini melalui berbagai rangkaian kegiatan agar sampai kepada kita, melalui berbagai macam proses yang disebut dengan proses bisnis. Lalu, apa itu proses bisnis menurut para ahli? Menurut Mong, proses bisnis adalah sekumpulan aktivitas yang menerima satu atau lebih masukan, input, dan menghasilkan keluaran, output yang bernilai bagi pelanggan. Menurut Ramler dan Brace dalam Siegel, proses bisnis adalah sekumpulan kegiatan dalam bisnis untuk menghasilkan produk dan jasa. Menurut Davenport, proses bisnis adalah aktivitas yang terukur dan terstruktur untuk memproduksi output tertentu untuk kalangan pelanggan tertentu. Manfaat proses bisnis. Proses bisnis yang dirancang dengan baik dapat memberikan berbagai manfaat. Yang pertama, menekan pengeluaran dan resiko. Yang kedua, menghindari kesalahan manusia, meningkatkan produktivitas, memuaskan pelanggan, dan efisiensi waktu. Perusahaan yang tidak merancang proses bisnisnya dengan baik akan mengalami kegagalan dalam mencapai tujuannya. Lalu, apa dampak kegagalan dalam proses bisnis? Yang pertama, sulit menemukan inti masalah. Ketika perusahaan mengalami kerugian, maka perusahaan sulit menentukan bagian mana yang harus diperbaiki. Karyawan tidak bersemangat karena job desk yang tidak jelas. Boros waktu dikarenakan uraian kerja yang tidak tepat. Dan pengeluaran meningkat dikarenakan perencanaan yang buruk dan menyebabkan perusahaan mengalami kerugian. Jenis-jenis perusahaan. Perusahaan adalah sebuah organisasi yang beroperasi dengan tujuan menghasilkan keuntungan dengan cara menjual produk baik berupa barang maupun jasa. Proses bisnis diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Secara garis besar, jenis perusahaan berdasarkan kegiatan utamanya terdiri dari perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Yang pertama, perusahaan jasa merupakan perusahaan yang kegiatan utamanya menjual jasa. Contohnya, kantor akuntan, hotel, perusahaan transportasi, bank, salon, dan lain-lain. Yang kedua, perusahaan dagang merupakan perusahaan yang kegiatannya membeli barang jadi maupun barang setengah jadi dan menjualnya kembali tanpa melakukan pengolahan lagi. Contohnya, dealer, swalayan, minimarket, dan lain-lain. Yang ketiga, perusahaan manufaktur atau pabrikan merupakan perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang jadi kemudian menjualnya. Contoh, pabrik sepatu, pabrik baju, pabrik kendaraan, dan lain-lain. Akuntansi dalam proses bisnis. Tujuan utama perusahaan dalam berbisnis adalah menghasilkan keuntungan. Hal ini dapat terlihat apabila perusahaan memiliki pencatatan keuangan yang baik. Perusahaan harus mencatat uang yang masuk dan keluar untuk setiap kegiatan bisnisnya, sehingga dapat diketahui berapa besar pendapatan dan bebannya. Apakah perusahaan mengalami laba atau rugi? Berapa banyak kekayaan ataupun utang perusahaan melalui laporan keuangannya. Kegiatan yang dimulai dari pencatatan sampai pelaporan keuangan disebut dengan akuntansi. Apa itu akuntansi? Menurut American Accounting Association, akuntansi adalah proses mengidentifikasi atau mengenali, mengukur,
dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Menurut AICPA, akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, peringkasan yang tepat dan dinyatakan dalam satuan mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang setidak-tidaknya bersifat finansial dan penafsiran hasil-hasilnya. Akuntansi dari sudut pandang lain. Akuntansi adalah seni dalam mengukur, berkomunikasi, dan menginterpretasikan aktivitas keuangan. Menurut asal kata yang dilihat dari tata bahasa, akuntansi berasal dari kata kerja to account yang mempunyai arti menghitung. Akuntansi disebut juga sebagai bahasa bisnis karena melalui pencatatan dan laporan keuangan yang dihasilkan, para pihak yang berkepentingan dapat melihat apakah perusahaan sehat secara finansial atau tidak. Akuntansi merupakan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, pelaporan untuk kemudian dianalisis dan dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan. Sejarah singkat akuntansi. Pada abad ke-14, pedagang dari Genoa mulai mengadakan pencatatan sederhana. Lucas Paciolo pada tahun 1494 menerbitkan buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionality, menjelaskan sistem pembukuan berpasangan atau sistem kontinental. Abad ke-19, di Amerika Serikat, teori dan praktik pembukuan berpasangan berkembang menjadi akuntansi, accounting, yang akhirnya dikenal sebagai sistem Anglo-Saxon. Akuntansi mulai ada di Indonesia setelah undang-undang mengenai tanam paksa dihapus tahun 1870, sehingga bermunculan kaum pengusaha swasta Belanda yang berkeinginan untuk menanamkan modalnya. Masuknya Jepang menggantikan Belanda, di Indonesia kekurangan tenaga akuntansi. Atas prakarsa dari Mr. Slamet didirikan kursus-kursus akuntansi di Indonesia yang menghasilkan tenaga akuntan. Saat itu, mulailah putra-putri Indonesia dikirim ke luar negeri, Amerika Serikat, untuk memperdalam ilmu akuntansi. Kemudian tahun 1950-an, beberapa fakultas perguruan tinggi membuka jurusan akuntansi, khususnya Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang kemudian diikuti oleh perguruan tinggi negeri yang lain. Mulai tahun 1952, akuntansi di Indonesia yang sebelumnya menganut sistem kontinental berganti ke sistem Anglo-Saxon, Amerika Serikat. Pada tahun 1957 berdiri organisasi Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. IAI berhasil menyusun standar akuntansi keuangan pada tahun 1996, direvisi tahun 2009, dan disempurnakan dengan Konvergensi Internasional Financial Reporting Standard pada tahun 2012 yang menghasilkan PSAK, Saketab, dan PSAK Syariah. Bidang-bidang akuntansi terdiri dari akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi pemeriksaan, akuntansi biaya, akuntansi perpajakan, akuntansi penganggaran, akuntansi pemerintahan, dan sistem informasi akuntansi. Pengguna informasi akuntansi terbagi dua, yaitu pengguna internal dan pengguna eksternal. Pengguna internal seperti direktur, manajer, atau pimpinan perusahaan yang menggunakan akuntansi sebagai alat perencanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban. Pengguna eksternal. Investor memerlukan informasi akuntansi untuk memutuskan berapa banyak investasi yang akan ia tanamkan atau kepada perusahaan mana ia akan berinvestasi. Kreditor memerlukan informasi akuntansi perusahaan untuk menentukan besaran pembiayaan yang akan diberikan. Pemerintah memerlukan informasi akuntansi untuk menentukan pajak yang harus dipungut. Badan Pengawas Pasar Modal, saat ini OJK,
memerlukan informasi akuntansi untuk mengawasi kebijakan keuangan perusahaan. Kemudian, ekonom, praktisi, dan analis memerlukan informasi akuntansi perusahaan untuk tujuan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang keuangan. Profesi akuntansi. Yang pertama, akuntan publik merupakan akuntan yang memberikan jasa konsultasi keuangan dan pemeriksaan keuangan pada perusahaan. Akuntan intern adalah akuntan-akuntan yang dipekerjakan oleh perusahaan untuk membantu melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan perusahaannya. Akuntan pemerintah merupakan akuntan yang bekerja di lembaga pemerintah seperti dinas-dinas, OJK, BPK, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu akuntan pendidik, yaitu akuntan yang bekerja di lembaga pendidikan untuk memberikan pembelajaran mengenai akuntansi seperti dosen maupun guru. Demikian video pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan post di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.